Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, taufik, hidayah dan juga inayahnya. Di malam yang mulia ini Allah kembali pertemukan dan juga mengumpulkan kita di majelis yang insyaallah senantiasa Allah limpahkan rahmat dan juga keberkahan. Mudah-mudahan kita berharap dan memohon kepada Allah senantiasa Allah berikan kepada kita kesehatan dan panjang umur dalam ketaatan, selalu istiqamah di dalam kebaikan dan diwafatkan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, lanjutan kajian kita halaman 15 paling atas dari tengah, paling atas. Summal mawdatu halaman 15. Halaman 15 paling atas dari tengah. Summal mawdatu summal istinsyaqu wal afdalu al jam'u bi salasi gharafatin yatamadmadu min kulli gharfatin summa yastanshiqu bi baqiha wal mubalaghatu fihima li ghairi as-saimi wa taslisu kullin minal ghasli wal mashi wat takhlili wa ya'khudhu syakku bil yaqini. Titik. Artinya berikutnya, artinya itu dari titik nomor 2. Berikutnya madmadah atau berkumur. Selanjutnya istinsyaq atau menghirup air ke hidung. Yang paling utama adalah menggabungkan hal itu dengan 3 kali pengambilan air. Yang melakukan madmadah dengan tiap kali pengambilan air, lalu diteruskan dengan istinsyaq dengan sisanya, dan sunnah optimal dalam melakukan keduanya. Dalam bagi selain orang yang berpuasa, optimal itu sama dengan maksimal. Mengerjakan 3 kali untuk tiap basuhan, usapan, dan menyela-nyela. Orang yang ragu-ragu harus mengambil hitungan yang diyakini. Jadi kesunahan ini kita masih bahas bab sunnah wudu. Jadi kemarin pertama siwak, kemudian baca bismillah berbarengan atau bersamaan dengan membasuh kedua telapak tangan. Nah, hukum basuh 2 telapak tangan ini hukumnya sunnah. Cuman kalau celupkan ke dalam ember atau ke dalam tempat air yang airnya kurang dari 2 kullah, ada 3 hukum. Kita kalau bangun guring, bangun tidur,
Di kamar mandi ada ember atau bak, cuman airnya kurang dari 2 kullah. Nah, hukum mencelupkan tangan ke dalam ember tersebut ada kalanya haram, ada kalanya makruh, ada kalanya wajib. Kapan haram? Kalau kita yakin tangan kita ini najis. Ya. Kayak apa bisa yakin najis? Ada hitam-hitam di tangan kita nih, bangun guring. Cium, tai cacak nih. Yakin tai cacak, jangan dicelup. Ya. Atau misalkan lihat di kuku-kukunya habang-habang, merah-merah. Berarti begaru malam tadi nih. Itu betis, memang tekuyap. Ya. Maka udah merasa waktu garuk-garuknya, yang ada lecetnya. Tengok kuku berdarah. Nah, itu jangan dicelup, haram. Karena membuat air itu akan mutanajis. Jadi bila yakin tangannya najis, haram dicelupkan. Karena membuat air itu jadi najis, mutanajis. Yang kedua makruh. Idza lam yatayaqqan tuhuruhuma. Tangannya suci kah tidakkah? Kita tahu. Ya. Kemananya pas kita tidur? Ya. Begaru kah apa yang dicimpitnya, apa yang dipegangnya? Suci kah tidak tangannya? Ragu, makruh dicelup. Tapi kalaupun dicelup tidak berdosa. Makruh itu perkara yang tidak disukai di dalam syariat. Yang ketiga, wajib. Kapan diwajibkan? Apabila hendak berwudu misalkan, tapi tidak ada cidukan air, apa namanya, gayungnya atau cicibuknya aja, kita tidak ada cicibuknya. Sedang kita mau wudu nih, kayak apa caranya? Ngangkat bak yang bersemen itu udah mungkin. Kalau ember masih bisa dimiringkan. Kalau bak semen kayak apa? Kita miringkan. Nah, ada pilihan, mau wudu wajib, celupkan aja tidak apa-apa. Tapi kita tidak kada yakin ini najis. Munnya najis kan boleh. Nah, itu hukum mencelupkan tangan. Jadi itu kemarin siwak, bismillah beserta membasuh kedua tangan. Sunnah yang berikutnya, summal madmadatu, kemudian berkumur-kumur. Kumur-kumur, madmadah, itu diambil dari kata-kata ma'khudun minal madhi, diambil dari asal katanya mabbun. Apa artinya? Wad'ul ma' fil fam. Madmadah itu artinya meletakkan air dalam mulut. Maka nanti ada maksimalnya, ada minimalnya. Kalau minimal itu berarti udah dapat pahala sunnah. Nanti ada di depannya. Jadi kalau minimal udah dapat pahala sunnah tuh, tapi tidak sempurna. Kemudian sumal istinsyaq, kumur-kumur, kemudian istinsyaq. Istinsyaq itu ma'khud minan nasyaq, asal katanya nashkun. Apa artinya? Syammul ma'i. Syammul ma' artinya cium. Syum itu cium air. Ya, itu asal katanya. Tapi yang dimaksud masukkan air ke dalam hidung. Kenapa sunnah ini didahulukan ketimbang sunnah-sunnah yang lain selain siwak, baca bismillah dan basuh kedua tangan? Kenapa istinsyaq didahulukan? Ada sunnah yang lain gitu di dalam wudhu. Karena kan sunnah wudhu banyak. Sampai berapa kemarin? Ada ulama yang katakan ada berapa sunnah wudhu? 70. Sampai ada hitungan ulama yang menyebutkan sampai hitungan 66, hampir 70. Itu di salah satu kitab, nama kitabnya Ar-Rahimiyah. 66 kesunahan di dalam wudhu. Kenapa masukkan air ke mulut dan ke hidung ini termasuk sunnah yang didahulukan ketimbang sunnah-sunnah yang lain? Alasannya, kalau kita masukkan air ke mulut, ini bukan sekedar untuk kumur-kumur, merasai banyu. Kalau banyu tawar nih, kalau asin berarti kan pertanyaan, jangan ada yang kambing di sini, ya kan? Curiga ada kita nih rasanya asin.
hanya cium pulang. Masukkan ke hidung itu jadi bukan hanya sekedar untuk bersihkan hidung, tapi untuk mengetahui baunya air. Jangan-jangan bau pesing, bau hancing di kita, bau banyu kami, atau bau sesuatu yang lain. Jadi itu alasan kenapa masukkan air ke hidung, berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung itu didahulukan ketimbang sunnah-sunnah yang lain. Kecuali yang kemarin, siwak, bismillah, dan basuh tangan. Nah, di antara banyak kesunahan ini termasuk sunnah yang didahulukan. Jadi alasannya bila kita masukkan air ke mulut untuk mengetahui rasanya air, ketika kita masukkan air ke hidung untuk mengetahui baunya air. Kalau sekiranya rasanya berubah, padahal air hujan kok manis nih, nah ini tidak bisa dipakai nih, ya. Atau kok asin nih, pastikan lagi cium, bujuran bau hancing, maka tidak bisa dipakai wudhu. Karena jadi berarti kita wudhu pakai air tuh, karena sudah tahu rasanya seperti apa, baunya kayak apa. Tapi ketika masuk ke mulut hambar, masuk ke hidung tidak ada aroma yang mencurigakan, biasa-biasa aja bau air tuh, maka hukumnya ya dipastikan suci lagi mensucikan. Jadi itu alasan ulama kenapa berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung itu diantara sunnah yang didahulukan. Kemudian ada lagi hikmah dibalik diantaranya masukkan air ke hidung. Rupanya kalau kita tidur, ini kalau kita tidur, apalagi masuk ke rumah tuh kada bersalam, tuh setan guringan di rumah kita. Di antara wadahnya setan tuh nginap nih di lubang hidung kita. Berarti setan tuh halus lah, wallah alam lah halus kenalnya. Yang jelas ini termasuk wadahnya malam. Jadi setan tuh bisa masuk ke dalam tubuh kita, di antaranya lewat ubun-ubun atau kepala kita yang kedua tutup masuk WC. Yang kedua, kalau guring berselunjur kakinya menyelunjuri kiblat, itu juga bisa membuat setan mudah masuk ke dalam tubuh kita. Kiblat itu berarti sana ke arahnya salah satu. Ya, kecuali kalau kada memungkinkan hendak berbulik, wadahnya kada cukup, hendak berpusing, ya, memang keadaannya ada macam itu. Ya, kalau memang bisa, ya bagusnya, ya, karena ajar ulama bila kita menyelunjuri kiblat itu salah satu sebab mudahnya setan masuk ke dalam tubuh kita. Makanya pas bangun guring sebelum kita wudhu sunnahnya basuh lagi dong. Jadi tujuannya bukan hanya sekedar sunnah dan membersihkan hidung dari kotoran yang zahir yang kelihatan dan juga yang ada kelihatan, di antaranya setan yang bermenang hidung. Lalu alasan syariatnya kenapa harus membasuh atau masukkan air ke hidung dan juga memasukkan air ke mulut, berkumur-kumur dan istinsyaq. Alasannya lil ittiba'. Ittiba' itu artinya ngikut sunnah Nabi. Di dalam hadis sahih, kalau sudah hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, itu sudah dipastikan hadisnya sahih. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ada di kitab hadis Sahih Bukhari dan ada di dalam kitab hadis Sahih Muslim. Apa jar Nabi? Ma minkum rajulun yamamadu wa yastanshiku fayastansiru illa kharrat khataya wajhahu wa khayashimahu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Tidaklah, kata Rasulullah, di antara kalian seorang laki-laki yang berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung
kemudian dihembuskannya. Tidaklah ada seorang laki-laki di antara kalian yang berkumur-kumur lalu ia masukkan air ke hidung lalu menghembuskannya, illa kharrat khataya, kecuali kumur-kumur dan masukkan air ke hidung lalu dihembuskan tadi, kecuali menghapuskan atau menggugurkan dosa wajahnya dan penciumannya. Dalam riwayat lain Nabi SAW bersabda, ma min 'abdin yatamadmadu, tidaklah ada seorang hamba yang berkumur-kumur ketika ia hendak wudu, illa melainkan adhaballahu bikulli dzambin asabahu bifamihi fa idza stansyaqqa adhaballahu bikulli dzambin asabahu bi anfihi. Maka Rasulullah SAW, tidaklah seorang hamba yang ketika hendak berwudu lalu dia berkumur-kumur, melainkan Allah akan hapus dosa dari mulutnya, dan apabila ia masukkan air ke hidung maka Allah hapus dosa yang disebabkan oleh hidungnya, dan seterusnya sampai nyuci kaki. Jadi itu alasannya. Jadi kalau kita tahu alasan seperti ini, rasanya rugi kita kalau berkumur-kumur. Fa idza ghassala wajhahu adhaballahu bi kulli dhanbin asabahu bi wajhihi. Kalau dia membasuh wajah, itu yang dihapus dosa yang disebabkan oleh wajah, mulut enggak. Makanya kumur-kumur. Karena mulut kita ini ya kadang-kadang lebih tajam daripada pedang. Padas, pandirnya juga lama, menyayat ke hati. Sekali bumbunya langsung tertunduk kawan. Sakitnya apa si anu tuh pandirnya tadi pedas. 2 hari kawan berguring mikirkan pandir tadi tuh, karena ucapannya kasar ya. Itu lidah lebih tajam daripada Anda kan peribahasanya tuh. Peribahasanya orang lain, mulutmu harimaumu, ada lagi yang tajam, lidahmu lebih tajam daripada pedang, itulah. Kadang tidak kelihatan melukainya tapi makan dalamnya. Keungut kawan limbah dipandiri tadi ya, makan udah nyaman lagi gara-gara pandir-pandir aja ada bertumbuk kedah, ada terlihat luka, ada terlihat apa-apa, cuman kawan makan kada karuan lagi gara-gara ucapan tadi ya. Maka bila ucapan yang menyakiti orang lain ya, zalim terhadap orang lain, merupakan satu perbuatan dosa, maka cara menghapusnya kayak apa? Salah satu diantaranya kumur-kumur. Makanya ada salah seorang ulama yang ketika ia berwudu melihat air jernih itu setelah dipakainya membasuh anggota wudunya hitam airnya, rupanya dosanya terluntur, hitam airnya. Makanya perlu bersihkan. Kalau kotor dengan dosa, bersihi lagi lunturnya. Makanya harus cuci terus ya. Ada sembahyang, bersihkan lagi, bersihkan lagi, bersihkan lagi. Makanya iblis itu paling kada tertuju kalau ada orang yang selalu dalam keadaan suci, paling tak senang iblis tuh. Jadi kata Rasulullah bertanya kepada iblis, musuhmu siapa? Jadi iblis, mukminun yudawimu ala taharah, seorang yang beriman yang terus menerus dalam keadaan suci. Bilanya batal berwudu lagi, itu sariknya iblis. Jadi kalau mau jadi musuhnya iblis, batal wudu, batal wudu, batal wudu. Itu iblis paling tidak suka. Ya, orang selalu dalam keadaan suci. Nah, jadi itu alasannya, karena menghapus daripada keburukan atau dosa mulut dan dosa hidung. Kemudian wal afdalu al jam'u bainahuma bi salasi gharafat. Nah sekarang paling bagusnya, jadi tadi alasannya apa? Kalau alasan syaraknya ngikut Nabi, apa kumur-kumur sama masukkan air ke hidung, ikut Nabi, artinya sunnah Rasulullah melakukan hal yang demikian. Jadi Rasulullah pun ya ketika wudu beliau berkumur-kumur,
beliau masukkan air ke dalam hidung. Jadi itu salah satu di antara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi alasan kenapa kita kumur-kumur masukkan air ke hidung, alasannya karena ngikuti sunnah Nabi. Nah sekarang afdalnya, karena banyak kaifiyah, ada namanya wasal, ada fasal, ada terpisah, ada nyambung. Kaifiyah daripada masukkan air ke hidung itu ada yang berpisah, ada yang nyambung. Yang paling utama itu kaifiyahnya adalah yang nyambung. Al-jam'u bainahuma, mengumpulkan antara kumur-kumur dan masukkan air ke hidung bisalasi gharafatin, dengan 3 kali cidukan air. Ini yang paling afdal dan yang paling bersih kata ulama. Caranya ambil air, ya. Kalau kada hingkat 2 belah tangan, sebelah bisa juga. Misalkan kita wudhu pakai cidukan air, pakai cicibuk, pakai gayung, tumpahkan ke tangan kanan, hirup sebahagian untuk mulut, kumurkan, sisanya baru ke hidung, hembuskan 3 kali. Jadi 1 kali nyiduk itu dibagi 2, separuh untuk mulut, separuh untuk hidung. 3 kali hirup sedikit. Cuman yang sudah dihirup jangan ke sini meludahkannya. Orang bener, apalagi mensubuh, Pak. Ya, kalau aneh pas dihirup tinggal sedikit, kurangnya di situ, hanya ke hidung pulang, enggaknya langsung. Apa aja kawan? Sini kayak debu ikan karing ya, jelior seorang. Itu candaan dari Ibu. Supaya kedengan tuh, ya. Masukkan ke mulut, ya. Paling utama berkumur-kumur itu tadi jarulun kan ada minimal, ada maksimal. Maksimalnya itu mengedarkan seluruh air di dalam mulutnya. Bahkan kalau misalkan sampai ke anak dong, cuman iti dulu orang karena ini jorok, ya. Paling tidak seluruh daripada dalam mulut itu tersentuh, diputar air itu diputarkan, bukan masuk air bilang ya anu banyu parik kada biasa untuk pakai banyu parik, ya biasanya pakai banyu galon ya, apalagi banyu tanah gambut cere abang orang banyunya orang kota misalnya, putarkan aja, cuman jangan bunyi ya, jangan itu jorok, kasihan orang yang di samping. Jadi diputar air itu ke dalam mulut, itu sekurang-kurangnya. Isalul mawaqalluha, minimalnya seperti apa? Minimalnya masuk air itu sedikit ke mulut, macam tadi yang agak so-soan gitulah. Gak ada langsung memutar-mutarkan gitu, berbahaya tergetuk mulut dan keluarkannya sudah. Dapat sunnah juga. Atau nya lagi kada nyaman mulutnya nih, sakit gigi apakah, ya suka air sedikit. Jadi minimal masukkan, bila udah masuk sedikit keluarkan lagi. Itu udah dapat sunnah kumur-kumur. Jadi minimalnya atau sekurang-kurangnya masukkan air sedikit. Cuman afdolnya tadi ya diputarkan di seluruh bagian daripada bagian langit-langit atas, bawah, bahkan ila aksal hanak, sampai ke ujung daripada tenggorokan sini. Jangan nyari-nyaring tapi ya. Ya, jangan pula orang memuntahnya pulang terus sudah nyebut bunyinya. Itu orang di samping kasihan. Ya. Jadi masukkan, putar, itu yang paling afdal. Tapi tadi sekurang-kurangnya demikian. Kemudian untuk istinsyak
Wafil istinsyaq yas'aduhu binafsihi ila khayshumihi ma idkhali khinsiri yusrahu fihi wa yuzilu bihi ma fihi min adha wa la yastaqsi fa innahu yasiru su'utan lastinsyaqan kamilan amma as-sa'im fala yubaligh khasyat al-iftar min thamma kurihat wa innama hurmatil qublatil muharrakah lisyahwa qublah al-muharrakah lisyahwa lianna aslaha ghairu mandub ma'anna qalilaha yajurri kathiriha. Kemudian masukkan air ke hidung, hirup sikit ya, beserta memasukkan jari kelingking kiri ya. Amun kumur-kumur tadi pakai jari, terserah jari apakah, masukkan ke mulut tangan kiri ya. Kumur-kumur itu sama sambil nyela-nyela. Hidung juga gitu, hidung pakai jari kelingking. Soal kalau jempol kena luar lubangnya berarti ya, jari kelingking. Jadi sambil hirup sedikit, mun hendak sempurnanya, nah sambil korek-korek, mun ada kotorannya keluarkan. Itu kaifiah sempurnanya. Sekurang-kurangnya seperti apa? Asal masuk sedikit banyu ke hidung cukup, dapat sunnahnya. Tapi mun hendak maksimal ini selain orang yang puasa, mun orang puasa makruh. Puasa jangan, sebab khawatir tetelan. Bila tetelan walaupun kada sengaja batal. Amun terlalu sampai ke dalam hirup itu ya dah ya, langsung pusing kepala ya, panas kepala nih, perasaan hidung macam kayak orang lamas berenang dalam air itu ya. Jangan ditarik macam gitu. Itu masukkan air ke dalam hidung, ke dalamnya. Jadi istinsyaq itu bukan demikian ya, hirup sedikit, korek pakai jari kelingking. Kalau kumur-kumur terserah hendak pakai jari apa boleh ya, sunnah sempurnanya demikian. Tapi paling tidak ya, sekurang-kurangnya bila masuk sedikit ke mulut berarti kumur-kumur, bila masuk air sedikit ke hidung berarti sudah istinsyaq, maka dapat pahala sunnahnya madmadah dan istinsyaq. Jadi kaifiah yang paling afdalnya tadi, masukkan air ke mulut dan ke hidung itu dengan sekali cidukan ya, langsung dua dapatnya, kumur-kumur dapat, istinsyaq dapat. Ulangi sampai 3 kali, maka itulah paling sempurna, paling afdalnya berkumur-kumur. Wal mubalaghatu fihi ma li ghairi shaim, dan tadi optimal memaksimalkan masukkan air ke mulut dan ke hidung itu disunnahkan selain orang yang berpuasa. Kalau orang puasa tidak sunnah, makruh. Tapi kalau yakin, kalau dia hirup air sampai ke dalam yakin bakal masuk haram, karena puasanya terancam batal, dan masuk ke hidung perlakuannya hukumnya haram meskipun kada masuk. Ini misalkan nih, kalau ia menghirup air kuat-kuat biasanya masuk, biasanya yakin dia bakal masuk, hirupnya bujuran, haram, kada sunnah lagi. Kita lagi puasa ya, cuma kalau kada puasa ada masalah, bisa batal puasanya. Bila masuk betulan batal puasa. Kemudian wa taslisu kullin minal ghasli wal mashi wat takhlil, sunnah meniga-kalikan di setiap kali basuhan, setiap basuhan, setiap usapan, setiap menyela-nyela. Kan kita wudhu nih rukunnya ya, fardu wudhu itu kan ada 6, yang dilakukan itu ada 4, karena satu niat, yang ke terakhir kan tartib. Ini yang gawiannya 4, basuh wajah, basuh tangan, ngusap kepala, sama basuh kaki ya. Kemudian sunnahnya nanti ngusap kepala 3 kali, dilebihkan selain 3 kali pertama, 1, 2, 3 ngusap seluruh kepala atau 3 kali, kemudian ngusap telinga 3 kali. Nah, yang namanya membasuh di dalam wudhu itu sunnah 3 kali. Pokoknya ada bahasa membasuh sunnah 3 kali. Yang namanya mengusap itu juga sunnah 3 kali. Yang namanya menyela-nyela sunnah 3 kali. Seperti jari-jari sela-sela sunnah 3 kali. Jenggot, kalau nyem jenggot dari bawah sunnah 3 kali. Dari bawah ya,
itu menyela-nyela. Jadi taslisu kullin minal ghasli wal masih wat takhlil, yang namanya membasuh, yang namanya mengusap, yang namanya menyela-nyela di dalam wudu, maka sunnah masing-masing dilakukan sebanyak 3 kali. Jadi ingat aja, kalau kita menyela-nyela atau membasuh atau mengusap, maka sunnahnya 3 kali. Taslisu kullin minal ghasli wal masih wat takhlili. Kemudian amal lebih pang dari 3 kali makruh. Misalkan kita basuh tangan nih, pertama wajib sempurna. Kalau udah sempurna berarti basuhan wajib udah sempurna tuh. Misalkan basuh tangan saya sampai siku rata, dah semua rata, berarti basuhan wajib selesai. Nah, tambah yang kedua itu hukumnya sunnah. Basuh lagi yang ketiga berarti dapat sunnah lagi. Hendak yang keempat makruh, karena basuhan yang keempat ini dianggap pemborosan pemakaian air. Bahasa Arabnya israf. Israf itu berlebihan. Bila berlebihan gunakan air, maka hukumnya makruh. Makruhuha fil ma'i haitsu asrafa walau minal bahril kabiri ightarafa. Makruh hukumnya menggunakan air itu sekiranya berlebihan, walaupun ciduknya di lautan besar. Bukan di bak, bukan di sumur, langsung di laut, bukan di keran, langsung di laut besar. Tuh ada kekurangan banyu, hendak 1000 kali kan basuh tangan ada apa, tapi makruh, dianggap berlebihan. Nah ini yang kita belum hingkat mengatasi. So kalau kita buka keran otomatis berlebihanan. Solusinya apa? Saya nukar kerannya pakai sensor tuh. Kayak pula le, ya rumah lantainya tunggus saya, tapi keran wudunya sensor. Nah, mahal bang itu baik. Ya, ada kecuali di bandara-bandara itu biasanya bila kita parakkan, tadahkan tangan baru keluar, tarik berhenti, atau tidak ulah otomatis yang berjajakan kayak mesin jahit, jajak terbukanya. Nah, bisa dia akali sebenarnya. Ya, kan ada tukang gitu bisa makali itu. Bila dijajak terbuka misalkan, ya bila lepas ulah kan mesti kejajakan gas mobil, tak jajak terbuka kerannya, bila angkat betis tertutup otomatis saja. Namun kita wah ini kan kebanyakan bila tak kita buka ada bepandir kan, ada apakah keran itu buka terus banyak, apalagi yang kada bisa butuh banyak sedikit. Seganal keran itu dibukanya. Kalau ada keran tuh bisa kayak gini kanalnya, bukanya segenalan tuh. Hanya tahu, ya. Karena kita udah biasa gitu. Padahal makruh, ya makruh. Jadi kita nih masalah kalau ditanya penggunaan air memang, ya banyak berlebihan. Kalau kayak mandi itu sudah nyala. Mandi, wudu, berlebihan kita gunakan air. Tahunya kayaknya kalau air itu susah, berharganya air itu. Jadi sebelum air susah, ya sambil kita ingat-ingat lah, sambil berusaha menyesuaikan ilmu yang sudah kita pelajari, kayak apa, memaksimalkan, apa ngarannya, meminimalisir, ya mengurangilah penggunaan air itu, jangan berlebihan terus. Ya, mengurangi, melisir ke apa? Mengurangi lah intinya. Artinya jangan berlebihan. Ya. Jadi makruh hukumnya. Takutnya kalau udah kebiasaan gunakan air banyak macam itu, suatu waktu Allah campur nikmat air, kan dia lagi banyunya. Sumur kering, air misalkan PDAM-nya kada keluar lagi, sumurnya dan sebagainya. Hanya terasa satu, segini cukup wudhu, ya, membatas air. Tapi alhamdulillah Allah kasih nikmat.
Ya, maka kita sambil beringat-ingat sebentar cuma Allah ingin mengambil nikmat. Ya, seandainya kekurangan banyu aja panik kita. Ya Pak, subuh kami aja setiba yang kena wow sirahnya basah sikungan. Ya, subuh kami wano orangnya basah. Apa kisahnya? Artinya yang mudah-mudahanlah setelah kita tahu sikit-sikit lah kita kurangi penggunaan air itu, jangan terlalu banyak berlebihan. Kemudian jadi tadi 3 kali, kalau lebih dari 3 kali maka hukumnya makruh. Kemudian takhlil itu artinya menyela-nyela. Wadalku ada tambahannya. Kalau takhlil itu gini, tangan, jari kaki dengan kelingking kiri dari bawah, jenggot. Ada lagi dalak namanya. Dalak ini madzhab Imam Syafi'i sunnah, madzhab Imam Malik wajib. Jadi kalau kita wudhu itu mesti kena wajah air, nah harus gini. Kalau Imam Malik, jadi kalau mau ikut bertaklid kepada Imam Malik wajib gosok. Tidak sah kalau misalkan cuma kena air 2, 3, walaupun kita yakin sudah basah. Kalau Imam Malik kada sah wudhu itu. Apalagi yang bersiram, mohon maaf nih, tangan misalkan kita ambil air, siram, memang rata air, tapi madzhab Imam Malik belum digosok, belum sah. Cuman kalau madzhab kita Imam Syafi'i memang tidak wajib, cuman sunnah, siram, siram, nah gosok. Nah gosoknya ini sunnah juga 3 kali, tangan, wajah, ya, kaki itu sunnah digosok sama 3 kali. Kemudian apa lagi yang sunnah 3 kali itu? Rupanya bukan saja perlakuan, perbuatan atau apa yang dilakukan di dalam wudhu, zikirnya pun sunnah 3 kali berikut dengan doanya. Doa wudhu itu sunnah 3 kali. Nah sekali aja jarang terbaca aja, apalagi 3. Tapi kalau kita tahu manfaat doa wudhu itu insya Allah aman. Ya, kadang lagi kita tinggalkan, rugi pula kita tinggalkan. Jadi memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak memberitahu kita tentang fadailul amal atau keutamaan-keutamaan ibadah. Salah satu di antara, ya, untungnya kita tahu keutamaan ibadah itu termotivasi, semangat melaksanakan ibadah. Contohnya ginilah, kita kalau begawi disuruh orang kerja, kada tahu upahnya, kurang lah semangatnya. Ya, tapi kalau udah tahu upahnya ketahuan tuh. Bila upahnya ganal, semangat. Bila upahnya kada memadai, bisa kada dihendakinya, kada diterimanya gawian tuh. Misalkan nih, anggaplah kerja bangunan, orang normalnya 100-150 sehari. Ada Pak Haji, sini dulu ya, si Fulan, ada kerjaan tuh di rumah, bikinkan apakah, ngecorkan apakah. Minta maaf nih Pak Haji, berapa borongannya? Kada borongan aja Pak Haji, per hari aja kita 1,5 juta sehari. Bah, melacong gawi. Ya, yang subuh datang dah 1,5 juta. Daripada ambil orang aja Pak Haji, mau kada handap pas saya loncat. Oh jangan Pak Haji, 1,5 juta. Apa yang kenyataan yang dicor? Ya, pas 1,5 juta. Misalnya, tahu sudah upahnya. Jadi kadang kita sama ibadah itu, karena kelas kita ini boleh tidak kita berharap ganjaran pahala yang besar, bahkan ujungnya, puncaknya harapan kita itu nikmat dalam surga yang kita raih, yang kita harapkan. Boleh, kelas kita ada apa-apa. Jadi kita berharap memang ibadah kita ini dapat pahala. Makanya kita ibadah, makanya Nabi nyampaikan nih kalau gini ini pahalanya, nih kalau melakukan ini pahalanya. Salah satu tadi contohnya, kalau kumur-kumur, hapus dosa mulut, masukkan air ke hidung, hapus dosa penciuman. Tahu kita, dikasih tahu sama Rasulullah SAW supaya kita semangat. So, kalau misalkan suruh kumur-kumur aja masuk hidung, suruh kumur-kumur, biasa aja, tertinggal pun biasa aja. Baca bismillah, kadang baca bismillah kita ada apa-apa. Tapi setelah dikasih tahu siapa yang baca bismillah di awal wudu,
maka dia akan dicatat pahala sampai selesai wudhunya. Terus dicatat pahala. Gawirnya sekali benar ya. Bismillahirrahmanirrahim di awal wudhu. Pahalanya sampai selesai wudhu. Terus dicatat sama malaikat hafazah, sama malaikat penjaga, dan pencatat amal yang baik sebelah kanan, malaikat rakib. Tahu kita seperti itu, semangat jadinya ibadah. Nah jadi zikirnya pun sunnah 3 kali, doanya pun sunnah 3 kali, tasmiyah sama. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah juga 3 kali. Kata Syekh Ibnu Hajar, ya di dalam kitabnya Minhajul Qawim. Jadi sunnah zikirnya 3 kali, bismillahnya 3 kali, doanya pun 3 kali, dan disebutkan di dalam kitab Tuhfah bahwa bacaan-bacaan ini pun sunnah 3 kali. Bahkan lafaz niat pun 3 kali. Ini bukan orang ragu, tapi sunnah lafaz niat. Nawaitul wudu ala rabbil hadatsil asghar fardhan lillahi ta'ala. Nawaitul wudu ala rabbil hadatsil asghar fardhan lillahi ta'ala. Nawaitul wudu ala rabbil hadatsil asghar fardhan lillahi ta'ala. Woi, ya kawan, ngapa? Baca lafaz 3 kali. Sunnah. Ya. Sunnah. Wahiyat tashdamilun niyyah al-lafziyyah fa yusannu takriruha thalathan li'annaha idza sunnat talaffuz biha tasil kat tasmiyah wal dzikr. Qala Syekh Ibn Qasim hal yusannu taslisun niyyah aidan aw la li'anna an-niyyah thaniyan taqta'u fala faidata fi taslis. Harrar. Lalu ada pertanyaan, Syekh bin Qasim ditanya apakah sunnah meninggalkan niat? Kata beliau sama, sunnah juga. Tapi kalau sholat jangan Allahu Akbar dalam hati, usolli fardal isya'i arba'a rakaatin mustaqbil qiblati adanillahi ta'ala. Dah masuk dah tuh. Kalau takbir lagi niat batal. Jadi kalau niat sholat jangan, niat sholat batal. Tapi kata Syekh bin Qasim kalau niat wudu tidak apa-apa. Ya, kalau lagi nyaman, hati lagi nyaman, tenang, gajian sudah, ya boleh ke rumah, bapak-bapak bini senyum, yang ibu-ibu yang melihat laki boleh emas 20 mayam, habis gajian misal, nyuntukkan hak, ya, misalnya kan nyaman tuh, tahu pula ilmunya, wah tuh nyamannya hati, tenang, saking gembiranya nih, niat aja 3 kali. Berniat dia semuanya 3 kali. Ya doanya tuh, gak ada habis-habis doanya. Allahumma ja'alni minat tawwabin sampai habis. Allahumma ja'alni minat tawwabin aja lakinya sesadang aja berdoa. Sunnah banget ya. Karena hati nyaman, ilmunya sudah ada. Oh ilmunya kadang-kadang ya apa kita udah tahu. Dan kita kan boleh ngarang-ngarang. Jadi sunnah 3 kali. Sunnah juga 3 kali. Jadi termasuk niat kata menurut Syekh Ibn Qasim. Kemudian wa ya'khudhu syakku wa ya'khudhu dan mengambil asyaku orang yang ragu bil yaqini dengan yang yakin. Bila pekerjaannya itu wajib, maka hukum mengambil yang yakin itu juga hukumnya wajib. Bila pekerjaannya sunnah, maka mengambil yang yakin itu juga hukumnya sunnah. Coba gini, basuh wajah, basuh. Rata kah belum kan? Misalkan basuhan pertama tadi udah rata kah belum kah? Atau hidung nggak ada tuh basuh karena hidungnya mancung, bawah sininya itu ada kena banyu, melancar gini. Ya hidungnya tuh gini sini. Emang kita ini kan gini. Karena hujan sininya aja kada bersimbol basah, yang menyemancung tuh kan gini. Jadi banyu itu bila disiram siram kayak pancuran. Jadi bawah sini tidak basah. Jadi kata guru kami Habib Husain Alwi Al-Attas, kalau orang hidungnya panjang mancung, di kalau wudu mesti gini. Nih di bawah mancungannya nih kada basah. Model macam kita nih insya Allah nyaman. Jangan saling mengitihi hidung bola. Di dia mananya kurang lebih lah hidung kita.
kurang lebih ya. Ya. Jadi kita kurang yakin nih. Padahal kita sudah mau basuh tangan. Cuman tadi memang lupa kita. Sunnahnya kan ketika membasuh wajah nih, ujung mata yang ngarah ke hidung ini harus diusap. Seharusnya begitu. Lupa kita ngusap. Sebenarnya kan bukan wajib, sunnah aja. Cuman kita tidak yakin nih, basah juga kan di sini nih. Udah mau basuh tangan, wajib berbalik. Karena yakinlah tidak basah. Berbalik doa lagi ya. Kada perlu lagi. Tidak perlu niat lagi. Yang kada basah tadi ambil air basahin sak sini aja lagi. Nah. Atau bagian mana? Perasaan ibu-ibu tadi, ya waktu duduk bibir begini kan. Tadi bibir basah juga kan. Rasanya gini kan ya. Mata pun lipstick hilang. Hapus. Ya. Kada yakin basah. Wajib balik. Itu kalau urusan wajib. Kalau urusan sunnah, tadi saya basuh yang kedua, ketiga kali. Sudah tiga ke baru dua, dan tiga baru dua, ambil dua. Sunnah, ambil yang dua. Berarti sekali lagi sunnah, ada makruh ada. Karena dia tidak yakin, ragu yang sunnah. Kalau ragu yang wajib, maka wajib balik. Kalau ragu yang sunnah, sunnah balik. Jelas bu? Jelas pak? Jadi mau kita ragu nih dua kali, ketiga kan sudah nih. Ini udah lagi ngusap, lagi basuh nih. Yang kedua ke yang ketiga, baru yang kedua ambil lagi sekali, sunnah balik lagi. Tapi kalau misalkan udah basuh, tadi basah kan tidak ada. Apalagi kalau gini, pas lagi nyuci kaki, tadi ngusap kepala kan tidak kali. Ini kepala, rasa belum itu wajib balik, ambil air. Kecuali kalau wudhu udah selesai, udah hendak takbir, tadi wudhu ngusap kepala ada kali, itu jangan berbalik lagi. Hati-hati, bila itu berbalik bahaya, was-wasnya akan bertambah nanti, karena ragu terus jadinya. Jadi makanya kata ulama, bila setelah selesai wudhu untuk urusan membasuh atau mengusap nih, kisahnya wudhu udah selesai, kita yakin udah basuh kaki dua-duanya. Cuman di dalam wudhu tadi kita lupa, apakah kita ngusap kepala atau belum? Nanti yang balik lagi. Udah lanjutkan aja. Bayang aja lagi. Masa balik lagi. Tapi kalau wudhunya belum selesai, wajib balik. Ambil yang yakin. Pas nyuci kaki kanan, ingat tangan kiri tadi udah dibasuh ke belum dah? Balik. Tangan kanan memang basah, kiri kering kelihatannya. Tapi kemungkinan kering karena cuaca atau memang kada dibasuh. Balik lagi supaya yakin wudhu belum selesai. Tapi kalau wudhu sudah selesai jangan balik lagi, kecuali masalah niat. Kalau masalah niat, nah ini tidak sah. Kecuali pula mazhab Imam Abu Hanifah. Mazhab Imam Abu Hanifah wudhu kada berniat sah. Imam Abu Hanifah mengatakan wudhu itu tidak wajib niat. Jadi kalau ada orang wudhu kada berniat tidak apa-apa. Tapi kalau mazhab kita Imam Syafi'i tidak sah, wajib pakai niat. Makanya kalau ragu tentang niat, basahi basaan. Tapi kalau ragu tentang membasuh atau mengusap, sudah selesai wudhu, jangan dibuliki lagi. Biarkan aja, sah udah wudhu. Karena kita salah dan basuh kaki kiri, kaki kanan. Tadi ingat lain kalau yakin pula, udah selesai nih, yakin belum diusap, itu balik. Itu jelas wajib balik karena yakin. Kalau ragu-ragu jangan. Jadi wa ya'khudhu syakku bil yakin, orang yang ragu ambil yang yakin. Hukumnya wajib ketika perkara yang wajib dan sunnah ketika perkara yang sunnah. Ada satu lagi terakhir sebelum kita tutup, yang namanya membasuh atau mengusap itu bukan harus yakin 100%. Cukup zan. Zan itu di atas 50. Ada 3. Paling bawah itu wahmun. Itu tingkat keyakinan cuma 25%. Sisanya kada yakin. Yakinnya cuma 25%. Ini lemah, ini tidak bisa diikuti nih.
Yang kedua syak namanya. Syak ini 50-50. 50-50. Syak namanya. Nih syak nih yang tadi kita bahas. 50 sudah dibasuh, 50 belum dibasuh, ragu, balik. Kalau yang waham tadi tidak bisa dipakai itu, 25% ya yakinnya. Nah, kalau yang zan cukup, sangkaan kuat. Maka ketika kita berwudu, ya cukup dengan sangkaan kuat, air sudah merata. Misal kita lagi basuh wajah, basuh wajah. Yang penting kita sudah merasakan seluruh bagian wajah ini sudah terbasuh, cukup, sudah. Tidak perlu dikaca-kacai. Sudah. Minta itikan kawan teh apa nih nang telinga kawannya. Kada besar tuh, ragu kita jadinya. Nggak usah. Yang penting kita dah merasa, dah ada sangkaan di atas 50% itu sudah terbasuh. Cukup. Kadang mesti harus beriman kita meratakan pakaian untuk spon atau pakai busa kayak orang bebedak hendak wudu tuh. Ada perlu ya. Jadi kadang mesti harus 100% yakin terbasuh. Cukup dengan zan atau sangkaan kuat, minimal di atas 50, misalkan 75%. Ya, yang penting kita dah merasa seluruh permukaan daripada wajah kita, bagian-bagian wajah itu sudah terbasuh dengan sangkaan kuat walaupun tidak 100%, cukup. Yakfi dhannu isti'abil 'udwi wa yajibu tarku taslis ka sayr sunnatil waqt bihaitsu law sallam yudriki as-salat kamilah fil waqt. Insyaallah nanti kita lanjut lagi di pertemuan yang akan datang, masih menjelaskan tentang sunnah wudu yang berikutnya. Kajian kita